Pemirsa Puspita, nama Krisdayanti rasanya sudah tidak asing lagi di telinga. Ya, dia adalah salah satu diva Indonesia yang mulai bernyanyi sejak usia 12 tahun dan mengawali karirnya di TVRI. Saat ini dia mulai meniti karir di bidang politik dengan menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saya sudah sampai di kediaman Krisdayanti. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Yuk! Hai! Apa kabar? Mama ada? Biasanya kan itu apa? Tadi Amora selesai sekolah terus udah nungguin Tante Koret. Iya, ampun, pintar sekali sih kamu. Kita mau di sini? Ya, Mana? boleh. Sini aja. Oke, di sini dan di sini ya. Boleh, Social distancing. Oke, Amora tunggu di dalam ya. Thank you. Bye Amora, bye. Seorang Krisdayanti adalah seorang diva yang kemudian pindah nih beralih masuk jalur politisi. Aduh. Gimana sih kok bisa jadi anggota jadi politisi dulu ya? Alhamdulillah ya. Makasih banget untuk TVRI karena selalu punya kenangan yang selalu indah di TVRI. Gimana pun caranya kita berangkat ke TVRI, naik bis kota dan lain-lain. Pokoknya demi sekarang TVRI ya? Iya, demi TVRI. Terus sekarang kerjanya juga nggak jauh dari TVRI, sebelahan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang sebetulnya kalau tawaran-tawaran untuk di politik itu sebetulnya sudah ya 10 tahun yang lalu mungkin udah datang. Cuman kan sekarang kita merasa bahwa pekerjaan itu semua pasti mendatangkan tanggung jawab juga resiko gitu kan. Tapi ketika tawaran nih dulu datang ke aku tuh kayaknya hatinya memang belum tergerak belum tergerak. Tapi ketika tahun 2018 sekitar September ditelepon oleh Sekjen PDI Perjuangan diminta untuk bergabung dan nyalek di daerah pilihan tempat kelahiran saya. Itu waktunya jadi juga sampai turun-turun ke bawah ya. Nah dengan masyarakat itu benar-benar pendekatan humanis yang sangat-sangat akrab sekali. Jadi begitu saya belum saya terima waktu itu izin dulu sama suami dan alhamdulillah karena Raul punya orientasi politik yang juga sangat besar di Timor Leste dan alhamdulillah walaupun kita beda negara tapi pemikirannya, hatinya dan jiwanya dia dukung saya 1000% ibaratnya seperti itu. Jadi dia yang mengarahkan ibaratnya bukan lagi namanya tim ses tapi ketua udah semuanya lah ya. Jadi gitu ya. Mulai ide, pemikiran dan juga bagaimana pendekatan humanis itu yang paling diterima oleh masyarakat. Artinya saya alhamdulillah udah bersyukur dapat bonus orang sudah tahu, mengenal gitu ya. Terus bahwa wakil dari Dapil Malang Raya ini memang mereka belum pernah punya wakil perempuan. Jadi keterwakilan perempuan saat ini bisa saya suarakan apa yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat di Dapil Malang Raya dan memang tentang stunting yang makanya saya pilih Komisi 9 tentang pelayanan kemasyarakatan itu. Kenapa saya nggak milih di 10 ya, tanggung jawabnya sebetulnya sama, bebannya sama gitu ya. Tapi karena di DPR RI kan memang kolektif kolegi ya. Apapun yang diambil bukan keputusan personal tapi bersama-sama gitu. Jadi ketika saya terjun itu benar-benar nggak ada kata-kata setengah. Jadi memang udah nyebur dan pendekatan humanis saya bersama relawan kira-kira 600 relawan gitu ya di 600 titik di 471 desa kita datangi
dan memang semua didatengin didatengin gitu ya? dan alhamdulillah memang kita door to door, jadi mereka mengenal saya, gimana saya menyampaikan apa yang mau saya buat untuk mereka dan menarik hati mereka supaya mereka tinggal memilih saya. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan kemitraan yang dilakukan selama ini ya hampir setahun ini, setengah tahunnya saya lakukan dengan walaupun harus virtual, tapi tetap penyaluran bansos atau kegiatan-kegiatan dengan mitra itu nggak putus. Jadi nggak hanya pemberian sembako, tapi edukasi, komunikasi dan yang intensif tentang bagaimana kita bicara tentang pandemi ini, bagaimana mereka mau mensosialisasikan 3M, bagaimana karena kan kalau di daerah itu dengan kemasyarakatan. Iya, gitu karena kalau di daerah kan mereka nggak melihat opo sih corona, sing penting mangan kayak mangan gitu kan. Dan jadi kita perlahan-lahan memberikan edukasi dan sosialisasi untuk itu. Jadi memang dengan terjunnya ke politik ini memang memberikan kesempatan saya untuk lebih banyak berbuat, alhamdulillah, untuk masyarakat di dapil saya, karena memang sejatinya kita tuh kan representatif dari dapil dan tanggung jawab moral, secara moral dan politis saya harus untuk mereka. Betul. Gitu. Nah, terus sekarang gimana rasanya kan dari artis, dari seorang diva, kemudian sekarang menjadi anggota dewan, apalagi mungkin banyaknya tidak semua sih, tapi ada juga masyarakat yang pesimis, agak underestimate. Pasti. Kemudian kalau artis masuk jadi politisi atau gimana, itu gimana melihat ini tanggapannya? Itulah Bu Koreta yang tadi saya bilang di depan, setiap pekerjaan pasti ada resiko gitu loh. Cuman yang namanya kita wakil rakyat ya harus sejatinya tugas kita adalah mendengar suara rakyat, mendengar mereka. Betul. Jadi ya alhamdulillah, karena tempaan saya kerja dari zaman dulu itu selalu bagaimana kita tanggung jawab, berdisiplin, respect sama orang lain, bagaimana kita on time, dengan begitu kita dihargai juga sama orang lain, karena kita mau ngajeni mereka, mau memberikan penghargaan untuk mereka. Akhirnya mereka juga mau menghargai kita dengan cara apa? Dengan tentunya saya tuh memang tipikalnya yang memang deso, udah yang memang santai, walaupun itu kan cuma gelaran aja. Kalau misalkan dibilang diva ya mungkin karena waktu kerja yang cukup lama, selama 27 tahun berkarir di nyanyi, sekarang memberikan tanggung jawab secara lebih tegas dan terarah melalui politik, mungkin seperti itu. Jadi ganti yang dulu sama main sekarang, tapi sama bedanya saja ya, tanggung jawab juga sama. Iya, bedanya sekarang ya menjadi wakil rakyat ya harus setengah kakinya ya harus melangkah, selalu berpikir benar-benar untuk buat mereka rakyat, ya. gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa kita bisa lebih terbuka dan transparan dan kita harus terus menjaga harapan publik supaya DPR RI mendapat kepercayaan dari rakyat, terbuka dan modern, dan insya Allah bisa menghasilkan regulasi atau undang-undang yang memang pro rakyat. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kita mungkin sedikit bernostalgia, itu umur berapa sih mulai nyanyi? Apa mungkin pas masih di perut kali, bukan nangis atau langsung nyanyi gitu kan? Jadi tahun 83-84 Mama hijrah kan dari Batu Malang ke Jakarta.
kita tinggal awal-awal di rumah petak, kita sewa rumah di rumah petak. Tapi dari kecil tuh memang saya seneng kumpul, terus ikut sanggar, lomba-lomba, nyanyi-nyanyi. Iya, ikut sanggar Prativi kalau nggak salah waktu itu sama Novia Kolopaking. Jadi saya itu inget pertama rekaman umur 9 tahun seamora gitu di Pasar Baru. Di Pasar Baru dapat uang 75.000 sama mama ke Pasar Baru. Terus udah gitu umur 13 mulai rekaman. Itu dapat 750.000 satu album. Zaman dulu tuh mungkin udah besar, tapi saya juga belum kenal, nggak tahu uang kan. Yang penting pokoknya rekaman, nyanyi, terus make friends, ya kan. Terus udah biasa di challenge dari kecil, ikut lomba, ikut ini, sampai akhirnya tempaan itu yang bikin jadi memang ya jam terbang lah. Betul, jadinya jam terbang. Sampai kemudian jadi diva lah di Indonesia. Kayak gitu. Nah, saya dari sebelumnya saya udah lihat Bu Titi sama Mama Ute itu udah look up mereka. Jadi dari mulai Mama Ute menang di Midnight Song Festival itu aku udah ngefans sama mereka gitu. Apalagi Titi DJ gitu, salah gak aku itu aku udah ngefans. Udah gitu, udah ngefans sama mereka, dan saya nggak pernah nyangka bisa satu panggung terus sama Pak Erwin Gutawa dan Jay Subiakto bisa jadiin kita di Tiga Diva itu, tentunya setelah melewati masa juang nyanyi. Terus apa sih sebetulnya diva itu, ketika kita mungkin ambil garis tengahnya adalah ketika kita sudah bisa bikin album solo yang diterima di luas di masyarakat dan pecinta musik tanah air, dan bisa bikin konser. Karena waktu itu tahun 2000-an itu dekade itu hitsnya penyanyi solo, nggak perempuan nggak laki. Jadi hitsnya penyanyi solo tuh nggak ada yang geser, baru digeser lagi sama band, digeser lagi sama dangdut gitu. Jadi kita punya kompetisi, tapi di saat kompetisi itu kita udah jejak jadi penyanyi. Makanya alhamdulillah cukup menerima tempaan. Sudah ditempa gitu ya. Termasuk salah satunya yang di Asia Bagus di TVRI. TVRI itu almarhum Bung Kris Patikawa, Om Rinto segala macam itu benar-benar ngetes saya itu. Pokoknya kalau mau masuk TVRI itu harus dites dulu. Itu ada ceritanya juga. Asia Bagus itu saya datang cuma pakai kaos dan celana jeans, dan ketika saya dipanggil, nah harusnya kalian berpenampilan seperti ini di umurnya 16 tahun, dandanlah seperti umur kamu. Betul. Ditanya lah saya punya paspor nggak, saya nggak ngerti waktu itu. Terus bikin paspor, lomba lah tuh Asia Bagus di Singapura. Terus menang nah gitu kan. Terus jadi makanya selalu punya cerita sama TVRI itu udah kayak rumah gitu. Bener-bener jadi rumah gitu ya. Seneng gitu karena selalu nggak ada TV lain kan, jadi yang memang berkibar sekali di situ gitu. Kalau kita melihat ini kan banyak sekali yang penyanyi-penyanyi muda yang kemudian muncul, kemudian tampil, dibanding dengan penyanyi-penyanyi dulu kan kalau mau recording gitu kan itu susah sekali, tidak secanggih alat-alat sekarang. Ya kan, betul. memang tidak semua, banyak juga yang bagus. Nah, ya menurut Mbak Krisdayanti melihat fenomena seperti ini gimana? Iya, sebetulnya kata-kata instan itu kan muncul ketika mulai ada talent scout, lomba-lomba menyanyi di TV. Padahal sebetulnya mereka bukan instan, artinya mereka dapat kemudahan, mereka dipermudah dengan adanya juri jempol. Dulu kan mereka menang by voting kan, jadi di voting, akhirnya mereka bisa tampil dan bisa menjadi populer dengan cepat. Makanya orang bilang instan, padahal mereka juga sebetulnya punya satu pasti bakat. Nggak mungkin mereka nggak punya bakat. Jadi ketika bakat itu ada, dieksplor, ada medianya, pasti langsung hits gitu. Karena apalagi ketika menang pasti diketemuin sama komposer yang hebat, Melly Goeslaw, Mas Yovie Widianto, Baby Romeo, dapatlah lagu bagus. Akhirnya mereka bisa meledak, apalagi sekarang konten YouTube yang bisa dengan viewer puluhan juta, walau hanya dengan waktu seminggu 2 minggu mereka bisa dapat viewer puluhan juta. Akhirnya mudah dikenali, tapi karena sering ditontonnya mungkin juga jadinya nggak dikangenin karena udah dilindes lagi sama yang baru, dilindes baru ya gitu. Ya cepet naik, bisa juga cepet turun. Iya, gitu, makanya memang karakter itu jadinya yang jadi mahal. Menarik sekali. Kita pengen denger dong Amora nyanyi. Boleh, coba. Oke, kita akan dengerin lagi Amora akan nyanyi setelah yang satu ini. Oke.
Yeah. 1, 2, 3. I know I stand the line until you think you have the time to spend an evening with me. Ding, 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 ding. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 1, 2, 3. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink Or two, da 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 da. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Masih bersama di Puspita dan kita lanjut bincang-bincang kita dengan seorang diva yang sekarang jadi politisi. Aduh, seneng banget. Makanya aku selalu nggak usah ditanya kalau Mbak Bu Koreta di TVRI. Aku bilang TVRI itu memang rumah pertama ya? kita itu. Jangan macam-macam kan, nggak disampu terus. Langsung dari situ ya, dari TVRI ya. Asia Bagus 16 tahun kan? 16 tahun Asia Bagus, coba bayangin. Yang legend itu Taman Buaya. Taman Buaya, masih ingat aja Taman Buaya gitu. Iya, jadi terus kemudian kalau ini kan era pandemi ya, yang sebenarnya work from home dan lain-lainnya itu. Nah, kegiatan yang dilakukan sehari-hari seperti apa? Dengan anak-anak misalnya atau apa? Iya, pastinya kalau quality time sama keluarga jadi lebih intimate lagi. Tapi kan pekerjaan ibu rumah tangga tuh nggak yang hanya ngurus rumah tangga, ngurus anak, tapi juga menjaga hati anak-anak kita. Juga jadi walaupun nggak sekolah psikolog, kita jadi psikologi di saat jadi guru, anak jadi pada guru saat juga. daring. Apalagi saya sama Raul juga kan long distance dari 10 tahun, hampir 10 tahun pernikahan ini memang tinggalnya di Jakarta dan di Timor, dua negara yang berbeda. Di dua negara yang berbeda. Jadi apapun dukungan dari jauh untuk suami itu juga menjaga hatinya, menjaga pikirannya supaya tenang bahwa di sini ada istri dan anak-anak yang harus safe dalam keadaan seperti ini. Kita bersyukur aja, bersyukur, semangat, dan alhamdulillah kita bisa selain lebih intimate sama keluarga, ibadah juga lebih khusyuk. Jadi kita ambil hikmah lah di balik pandemi seperti ibadah ini. lebih gitu khusyuk. Terus ada yang juga lebih cinta sama tanaman, berkebun. Ada yang suka masak. Saya itu orang rumahan, olahraga, gitu, ngilangin stres. Jadi saya mungkin kalau nyanyi ya udah 7 bulan nggak nyanyi. Tapi kalau dibilang saya ini sebetulnya orang rumahan, Bu Koreta. Jadi orang rumahan karena apa? Udah dari umur 16 tahun nyanyi, outing, nyanyi, keluar, udah punya me time yang banyak sekali. Jadi ketika di rumah itu bener-bener bisa bener-bener kumpul keluarga. Terus kadang ngerasain baca buku atau yang cuman bersih-bersih kamar mandi. Nyanyi juga sama Amora juga sekarang kan. Iya, jadi pokoknya memang bener-bener di rumah itu kita nikmatin banget. Dan alhamdulillah memang semenjak PSBB, terus tambah lagi PSBB yang ketat sekarang ini, jadi memang di DPR, di kantor hanya boleh difasilitasi oleh anggota cuma 20%. Jadi alhamdulillah dari rumah gitu, work from home ini juga menjadikan itulah tadi psikologis kita lebih nyaman karena dekat sama anak-anak, dan anak-anak juga lebih banyak waktu gitu nanya tugas apapun bisa sama kita. Dan bahkan kemarin tugasnya Amora social study adalah wawancara sama dedinya, jadi video call tentang rumah adat Timor Leste. Jadi melibatkan peran parenting yang lebih aktif di masa pandemi ini sangat positif gitu. Jadi ya kita ambil hikmah lah di balik semua ini, ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu kan. Ada mau sini sayang, sini nih. Ayo sini, ayo lompat sini. Ya, ini dia nih. Sini dong, sini sayang. Jadi kemarin
interview Dedi ya? Kemarin interview Dedi ya, gimana sih interviewnya? Aku bilang tentang itu rumahnya di Rumah adat Timor Leste. Di Timor Leste. Soalnya kan ada grup project. Oh, ada grup project. Jadi Kalau dia kita dulu apa tuh? kerja kelompok. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Ada grup project, jadi dia ambil rumah adat Timor Leste Iya. gitu ya. Jadi Terus kita pilihnya rumah. Oke. rumah. Kayak rumah Amora, adat. Amora tante mau nanya dong. Menurut Amora sosok mami itu kayak apa sih? What's look like mami? Apa? Funny or apa? Fun atau apa? Fun atau atau apa? She's so smart. Fun? Iya, you can say Waduh, alhamdulillah. Smart. Aduh, padahal Oke, belajar apalagi? dari Amora. Apalagi? Gutim nggak mami? Good. berbicara soal perempuan nih kan. Apa kira-kira melihat atau kesan-kesan atau katakanlah pesan-pesan Iya. dari seorang Krisdayanti Aduh, Masya kepada Allah. perempuan-perempuan Indonesia di luar sana? Aduh, perempuan Indonesia ini luar biasa, diberikan talenta yang ya kita kan pasti perempuan ada multitasking, ada multi talented, bisa membaca dan bisa mendengar dalam waktu sekaligus gitu kan. Jadi saya pikir tidak ada kata kurang untuk semua perempuan Indonesia. Jadi bersuaralah untuk semua perempuan Indonesia, berjuanglah dalam diri Anda, keseharian Anda. Saya pasti tahu semua perempuan punya challenge yang luar biasa masing-masing. Up lah ya, jangan diam ya. Jangan gitu. diam. Apalagi melihat kekerasan dalam Rumah dan lain tangga semuanya ya, gitu ya. kekerasan, ya juga marginal, masalah hak ya, disuarakan aja karena kayak misalkan tentang kekerasan seksual atau ya itu harus disuarakan, jangan merasa itu tabu. Jangan jadi diem, iya, jadi gitu sosialisasikan, ngobrol di forum-forum yang terbuka, bicarakan agar tahu bahwa hal-hal itu memang perlu ya. kita Dan bicarakan. paling tidak terjadi lagi kepada yang lainnya. Yang gitu. lain. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Bisa 10 episode kita. Terima kasih Mas Krisdayanti. Tapi Sama-sama, sebelum kita Tante. tutup mungkin saya mau denger lagi dong suaranya nyanyi dong. Kita Lagu nyanyi. duet kita. Lagu duet kita. Oke, duet kita. Oke. Oke. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada, jelang cerita kisah yang panjang, menghitung hari. Refnya langsung ya. Pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya Puspita memang juara. Terima kasih. The Kita akan name- kembali lagi name minggu of depan this, dengan perempuan-perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Puspita. Sampai jumpa.